Tempe, makanan yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata menyimpan kekuatan gizi yang luar biasa dari Indonesia. Nah, di sini kita akan kupas tuntas rahasia ilmiah di balik makanan super yang satu ini. Oke, ini dia perjalanan kita. Pertama, kita kenalan dulu. Sebetulnya apa sih tempe itu? Terus kita gali lebih dalam. Kenapa tempe bisa disebut makanan super? Kita juga bakal inti proses fermentasinya yang ajaib, belajar cara bikin sendiri di rumah, dan yang paling krusial, tips aman buat menikmatinya. Yuk, langsung kita mulai. Di satu sisi, tempe ini kan dikenal sebagai makanan rakyat yang harganya ramah di kantong. Tapi di sisi lain, banyak yang bilang, ini gudangnya nutrisi. Jadi sebenarnya tempe itu apa ya? Mari kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaannya. Saatnya kita pisahkan antara mitos dan fakta. Yuk, kita lihat apa kata sains tentang nilai gizi tempe yang sesungguhnya. Jadi, pada dasarnya, tempe itu makanan asli dari Pulau Jawa. Dibuat dari kacang kedelai yang difermentasi sampai jadi balok padat. Nah, proses fermentasi unik inilah yang ngasih tekstur khas dan segudang manfaat kesehatan. Aktor utamanya di sini adalah jamur yang namanya Rhizopus oligosporus. Anggap aja dia ini kayak koki super canggih. Jamur inilah yang memecah protein kompleks di dalam kedelai menjadi bentuk yang lebih sederhana. Jadi tubuh kita bisa menyerap nutrisinya dengan jauh lebih gampang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pembuktiannya. Kenapa sih tempe ini layak banget dapat gelar makanan super? Kita mulai dari angkanya yang jujur aja bikin kagum. Betul, Anda nggak salah lihat. Cuma dalam satu porsi tempe, kita bisa dapat 16–27 gram protein nabati berkualitas tinggi. Ini setara, bahkan bisa lebih dari sumber protein hewani loh. Nah, ini yang lebih gila lagi. Kalau kita adu tempe langsung sama daging sapi, tempe menang telak di beberapa ronde penting. Protein dan kalsiumnya lebih tinggi, sementara lemak dan kolesterolnya jauh lebih rendah. Jelas pilihannya lebih cerdas untuk kesehatan kita kan? Dan manfaatnya itu benar-benar lengkap. Dari menjaga pencernaan kita tetap sehat berkat probiotiknya, sampai mempertajam fungsi otak dengan folat dan vitamin B12-nya. Belum lagi kalsiumnya yang tinggi, bagus banget untuk menjaga tulang kita tetap kuat. Komplit! Para ahli sering banget bilang kalau usus itu otak kedua kita. Kenapa? Karena kesehatan usus itu ngaruh banget ke seluruh tubuh. Nah, probiotik alami dalam tempe inilah yang jadi tentaranya, menjaga kesehatan usus kita, yang artinya sistem imun kita juga jadi lebih kuat. Oke, jadi gimana ceritanya biji kedelai yang tadinya buyar bisa tiba-tiba menyatu jadi balok padat yang kaya gizi? Semuanya ada di proses fermentasinya yang luar biasa. Jawabannya ada di sini, miselium. Itu loh, lapisan putih halus yang menyelimuti tempe, itu sebenarnya adalah jaringan benang-benang jamur yang tumbuh dan seolah-olah menjahit setiap biji kedelai jadi satu kesatuan yang utuh dan padat. Dan transformasinya ini cepat banget loh. Cuma dalam 12 jam, jaring-jaring miselium putih itu mulai kelihatan. Terus antara 24–36 jam, wih, baloknya udah jadi padat dan terasa hangat kalau dipegang. Kalau setelah 48 jam ada bintik-bintik hitam, jangan panik. Itu justru tanda kalau tempenya udah matang sempurna. Bagian paling serunya, Anda bisa loh menciptakan keajaiban fermentasi ini di dapur Anda sendiri. Prosesnya ternyata nggak serumit yang dibayangkan. Yuk, kita lihat caranya. Intinya, ada 5 langkah utama. Pertama, siapkan kedelainya, direndam, dikupas kulitnya. Kedua, direbus sampai empuk. Ketiga, ini penting, dikeringkan dan didinginkan sampai benar-benar dingin. Keempat, baru dia dicampur ragi atau diinokulasi. Terakhir, tinggal dibungkus dan dibiarkan berfermentasi di tempat hangat. Soal wadahnya, pilihannya fleksibel. Bisa pakai kantong plastik yang dilubangi, cara tradisional pakai daun pisang, atau bahkan mangkuk tanah liat. Kuncinya cuma satu, harus ada sirkulasi udara. Soalnya jamur tempe ini butuh sedikit oksigen untuk bernafas dan tumbuh. Nah, setelah tempenya jadi atau setelah Anda beli dari pasar, gimana cara terbaik menikmatinya? Ini bagian yang nggak kalah penting, yaitu soal konsumsi dan keamanannya. Cara ngeceknya gampang. Tempe yang bagus dan aman itu warnanya putih bersih karena miselium dan baunya khas seperti kacang atau jamur. Tapi kalau Anda lihat ada warna aneh kayak merah muda atau hijau, atau baunya udah busuk menyengat, wah jangan diambil risiko, mending dibuang aja. Dan ini tolong dicatat baik-baik ya, ini peringatan yang super penting. Jangan pernah,
Sekali lagi, jangan pernah mengonsumsi tempe bongkrek. Jenis tempe ini dibuat dari ampas kelapa dan resikonya tinggi banget terkontaminasi bakteri yang bisa menghasilkan racun mematikan. Selain itu, kalau Anda punya masalah ginjal atau sistem imun yang lemah, ada baiknya konsultasi dulu ke dokter ya. Nah, kalau Anda mau dapat manfaat probiotiknya secara maksimal, cara masaknya juga harus diperhatikan. Pilihlah cara masak yang lembut, seperti dikukus, direbus, atau ditumis sebentar. Kalau digoreng dengan suhu yang sangat tinggi, sayang banget bakteri baiknya bisa mati. Buat yang suka makanan panggang, ini ada satu fakta lagi yang mencengangkan. Tempe yang dipanggang itu menghasilkan zat karsinogen, zat pemicu kanker, 350 kali lebih sedikit dibandingkan bacon panggang. Jelas banget kan mana alternatif yang jauh lebih sehat? Jadi, kesimpulannya, tempe itu jauh lebih dari sekedar makanan biasa. Ini adalah bukti nyata kehebatan tradisi kuno dan dahsyatnya kekuatan fermentasi. Setelah tahu semua potensinya, pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk lebih sering menikmati keajaiban dari Indonesia ini?